Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Hidayat Putri dan teman saya. Nama saya Rima Safitri. Kami dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari Institut Agama Islam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahma yang sudah membimbing saya dan teman saya untuk membuat video bercerita ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna bagi teman-teman yang mendengarkan dan khususnya bagi kita yang menceritakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi, cerita yang akan kita ceritakan hari ini yaitu berjudul Si Kancil dan Kumbang. Cerita Si Kancil dan Kumbang ini ditokohi oleh Si Kancil dan Kumbang ya. Nah, pertama-tama ada kancil sedang tidur. Suatu hari, si kancil ini sedang tidur di bawah pohon yang rindang. Nah, si kancil berkata, "Wah, tempat ini sangat tenang dan sunyi. Sepertinya aku bisa tertidur di sini." Lalu, si kancil juga berkata, "Aku akan jadikan tempat ini sebagai tempat peristirahatanku dan juga aku akan merahasiakannya dari teman-teman supaya hanya aku yang bisa tidur di bawah pohon ini." Nah, ketika dia sedang tertidur, si kancil merasa syok. Wah, lalu dia terbangun. Atas, bawah, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Lalu si kancil menengok ke atas dan ke bawah lagi. Nah, beberapa saat kemudian si kancil ini melihat kumbang di atas. Lalu si kancil pun marah dan meminta kumbang itu untuk mendekat. "Oh, jadi kamu yang membuat suara bising tersebut? Kemarilah kumbang, aku ingin bicara denganmu." Lalu beberapa saat kemudian si kumbang tersebut mendekati si kancil tersebut. Lalu si kumbang berkata, "Kenapa kamu memanggilku Pak Kancil?" Lalu si kumbang itu bertanya. Lalu si kancil menjawab, Saya sangat heran dengan serangga sekecil kamu. Tapi kamu bisa bersuara dengan sangat nyaring dan sangat berisi." Lalu si kumbang itu menjawab, "Hehehe, sebetulnya itu bukan suara sayapku, tapi itu suara perutku. Lihatlah, perutku sangat besar." Lalu si kancil pun bertanya dengan penasaran, "Kumbang, kenapa perutmu sangat besar, padahal tubuhmu sangat kecil?" Si kancil pun bertanya, "Kenapa perutmu sangat besar?" Lalu si kumbang pun menjawab, "Kemarin saya tidak sengaja menabrak seekor gajah yang sangat besar. Nah, di kulit si gajah tersebut ada duri. Nah, duri itu tersangkut di perut saya." Nah, si kancil pun bertanya, "Kumbang, kenapa kamu tidak mengeluarkan duri itu sendiri?" Si kumbang pun menjawab, Saya tidak bisa mengeluarkan duri itu sendiri dari perut saya karena duri itu terlalu dalam sampai menusuk perut saya." Si kancil pun berkata, "Lucu sekali, saya tidak mempercayaimu. Tubuhmu kan kecil. Bagaimana duri sepanjang itu bisa masuk ke dalam perutmu?" Jawab si kancil dengan marah. Si kancil pun masih marah dan berkata, "Berani-beraninya kamu membohongiku. Katakan padaku yang sebenarnya kamu telah mengganggu tidurku yang nyenyak itu." Jawab si kancil dengan marah. Lalu si kumbang pun berkata, "Saya tidak membohongimu Pak Kancil. Saya berjujur bahwa duri yang sepanjang itu memasuki tubuhku," kata kumbang sambil mengatakannya dengan yang sebenarnya. Kumbang pun berkata kepada si kancil, "Lain kali jangan menganggap makhluk lain tak sepandai kamu," ujar kumbang. Si kancil merasa malu dengan perkataan si kumbang. Nah, setelah kumbang berbicara kepada si kancil pun merasa malu. "Selama ini saya kira sayalah yang paling pandai, tetapi sekarang saya tahu bahwa ada makhluk yang lebih pandai dariku," kata si kancil dengan sedih. Setelah itu,
si kancil meninggalkan tempat itu dengan malu, bahwa ia berjanji pada diri sendiri bahwa tidak akan menghina makhluk lain. Setelah si kancil meninggalkan tempat itu dengan malu, si kancil berjanji, mulai saat ini saya akan lebih belajar menghargai makhluk lain. Jadi, pesan moral dari cerita yang kami ceritakan tadi yaitu adalah jangan pernah merendahkan orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing ya. Baik, terima kasih sudah menyimak cerita yang kami sampaikan. Semoga cerita si kancil dan kumbang ini dapat menginspirasi kepada teman-teman bahwa jangan pernah merendahkan orang lain dan jangan pernah merasa hebat akan diri sendiri, karena di atas langit mesti ada langit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.